أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat beserta taufik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, yaitu kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membaca muqaddimah dari Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi di dalam kitab yang beliau tulis ini, itu kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Faz At-Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanih. Qala Syekhul Imam, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim, seorang yang berilmu, Al-Allamah, yang senantiasa menebarkan ilmu, membimbing kaum muslimin dengan ilmu. Syamsuddin Abu Abdullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa para ahli sejarah memberi gelar dengan para ulama yang bernama Ahmad itu dengan gelar Sihabuddin. Lalu kemudian para ulama juga memberikan gelar kepada ahli-ahli sejarah seperti itu. Ahli-ahli sejarah memberi gelar kepada ulama-ulama yang bernama Muhammad itu dengan Syamsuddin, matahari agama. Jadi Imam Ibn Qasim Al-Ghazzi diberikan gelar Syamsuddin. Abu Abdullah, ini adalah kunyah beliau. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Muhammad bin Qasim. Muhammad, anaknya dari Kiai Qasim Asy-Syafi'i. Ini adalah nisbah kepada mazhab yang beliau anut. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi beliau dengan rahmatnya dan keridhaannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Kita dengan kalimat alhamdulillah tersebut bertabarruk, berharap berkah, bi Fatihatil Kitab, dengan
pembuka dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Oleh karena Al-Quran dibuka dengan kalimat Alhamdulillah, ya, kita pun membuka ucapan kita dengan Alhamdulillah sebagai bentuk mengharap keberkahan, bertabarruk, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab. Karena dan juga dengan kalimat Alhamdulillah tersebut, itu merupakan tradisi untuk memulai setiap kulli amrin zibalin, setiap perkara yang menjadi perhatian syariat. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri, apa yang dimaksud dengan kullu amrin zibalin, yaitu kata beliau, bihaitsu yuhtammu bihi syar'an bi alla yakuna muharraman wala makruhan wala min safasifi al-umuri. Kata beliau, yang dimaksud dengan kullu amrin zibalin adalah perkara yang menjadi perhatian syariat yang bukan berupa perkara haram, perkara makruh, dan perkara atau hal-hal yang tidak berguna. Jadi Imam Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah mengatakan li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin. Karena dan juga kata beliau, dengan ucapan Alhamdulillah tersebut itu merupakan tradisi, ya, untuk memulai setiap perkara yang di situ amrin zibalin, yang menjadi perhatian syariat dari perkara-perkara yang baik. Wa khatimatu kulli du'ain mujab. Begitu juga dengan ucapan Alhamdulillah, memulai sesuatu, ya. Dengan ucapan tersebut juga khatimatu kulli du'ain, untuk menutup setiap doa mujab yang diharapkan pengkabulannya. Di ucapan Alhamdulillah untuk memulai perkara yang menjadi perhatian syariat, begitu juga ucapan Alhamdulillah untuk menutup segala macam doa yang diharapkan pengkabulannya. Wa akhiru da'wa al-mu'minin fil jannah daris sawab. Begitu juga ucapan Alhamdulillah adalah ucapan yang terakhir, doa di antara doa yang terakhir yang diucapkan, ya, kaum mukminin, ya, ketika mereka pertama kali masuk surga, mereka mengatakan Alhamdulillah, ya. Dan surga adalah daris sawab, negeri, tempatnya pemberian balasan atas perlakuan baik yang telah dilakukan di dunia. Kemudian kata beliau, Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, ahmaduhu au an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wifqi muradih. Kata beliau, ahmaduh, aku memujinya, aw waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din, atas taufik yang telah dia berikan kepada orang-orang yang dari hambanya yang ingin memahami agama Islam, ala wifqi muradih, sesuai dengan yang dikehendakinya dari taufik tersebut. Aku memuji Allah yang telah memberikan taufik kepadaku dan kepada orang-orang yang ingin mendalami agamanya, memahami agama Islam, ya, atas taufik yang sesuai dengan yang dia inginkan. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Dan aku menyampaikan salawat
dan aku menyampaikan salam. Semoga keberkahan senantiasa bertambah ala afdali khalqih, kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammadin Sayyidil Mursalin, kepada Nabi Muhammad, penghulu para rasul. Al-Qail, beliaulah yang pernah bersabda, pernah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka niscaya Allah menjadikan orang tersebut faqih, memahami akan agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga salawat dan salam tersebut senantiasa juga tersampaikan kepada keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Muddata zikriz zakirin, salawat dan salam tersebut senantiasa tersampaikan, semoga sepanjang ingatnya orang-orang yang ingat, wasahwil ghafilin, dan lalainya, dan sepanjang lalainya orang-orang yang lalai. Wa ba'du, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wat tahdzib. Ini adalah kitab, ini adalah tulisan. Kitab ini, maksud beliau adalah kitab Fathul Qarib ini, fi ghayatil ikhtisar wat tahdzib, merupakan kitab yang sangat ringkas. Jadi rangkuman-rangkuman yang ringkas, atau ringkasan-ringkasan yang sangat ringkas. Wat tahdzib, dan kitab ini juga merupakan kitab yang murni, yang bersih dari campuran-campuran. Sebagai syarah dari kitab Matan Taqrib. Dha'tuhu 'alal kitabil musamma bit taqrib. Aku letakkan, aku karang sebagai syarah, penjelasan dari kitab yang dinamakan dengan At-Taqrib. Itu kitabnya Imam Abi Syuja, maksud beliau. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in. Agar kitab Fathul Qarib ini sebagai syarah Matan Taqrib bermanfaat bagi orang-orang yang muhtaj, yang membutuhkan, minal mubtadi'in, dari para pemula. Di sini Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah dan para ulama tentunya membagi pelajar itu menjadi 3. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-mubtadi'in. Siapakah al-mubtadi'in? Huwa man lam yaqdir ala taswiril mas'alah. Yang dimaksud dari kalangan pelajar mubtadi'in adalah mereka yang belum mampu untuk menguraikan satu permasalahan. Itu yang dinamakan mubtadi'in dari para pelajar. Jadi dia yang belum mampu menguraikan satu masalah. Kemudian para ulama juga di antara tingkatan kedua dari para pelajar itu, para ulama menamakannya dengan al-mutawassit. Al-mutawassit huwa man qadara ala taswiril mas'alati wa lam yaqdir ala iqamatid dalil. Yang dimaksud dengan mutawassit adalah mereka yang tahap pencarian ilmu menengah, dia mampu menguraikan masalah namun belum mampu menetapkan dalil. Dikatakan di sini, man qadara ala taswiril mas'alah, dia sudah mampu menguraikan masalah, walam yaqdir ala iqamatid dalil 'alaiha, dan akan tetapi dia belum mampu untuk menegakkan dalil atas permasalahan itu. Kemudian yang ketiga di antara tingkatan penuntut ilmu yang disebut oleh para ulama dengan al-muntahi. Al-muntahi
huwa man qadara ala taswiril mas'alati wa ala iqamatid dalil 'alaiha. Wa man qadara ala tarjihil aqwal fahuwa mujtahidul fatwa kan Nawawi. Ya. Kata beliau, ya, yang terakhir dari tingkatan penuntut ilmu adalah ya, man qadara ala taswiril mas'alati. Mereka yang sudah mampu ya, menguraikan satu permasalahan wa ala iqamatid dalili 'alaiha, dan mampu menetapkan dalil atas satu permasalahan itu. Ya. Kemudian tingkatan yang berikutnya mungkin ini disebutkan oleh Imam Bejuri, wa man qadara ala tarjihil aqwal fahuwa mujtahid al-fatwa. Dan barang siapa yang telah mampu merajihkan dari perkataan-perkataan itu, pendapat-pendapat itu, maka dialah yang dinamakan dengan mujtahidul fatwa kan Nawawi, seperti al-Imam An-Nawawi war-Rafi'i dan Imam Rafi'i. Ya. Dan selanjutnya dari perkataan Imam Al-Bajuri rahimahullah. Jadi kata Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau mengatakan liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in. Semoga dengan kitab Fathul Qarib ini sebagai syarah dari kitab Taqrib ya, menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dari para pemula. Pemula maksudnya orang-orang yang belum mampu menguraikan satu permasalahan dari permasalahan syariat. Li furu'is syari'ati wad din. Untuk memahami cabang-cabang syariat dan agama Islam. Semoga juga diambil faedah, manfaat ya, agar pahamlah ya, pembaca dari kitab ini ya, agar bisalah dia memahami cabang-cabang syariat dan agama Islam. Kemudian kata beliau, waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Dan semoga dengan karangan ini, dengan kitab Fathul Qarib ini, ya, penulis yaitu beliau sendiri, Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, semoga kata beliau ini menjadi wasilah perantara ya, bermanfaat linajati yaumaddin, untuk menjadi sebab keselamatanku pada hari kiamat. Wa naf'an li ibadihil muslimin, dan semoga dengan kitab ini, dengan karangan ini bermanfaat ya, bagi kaum muslimin. Innahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribun mujib. Innahu sami'u du'ai. Dialah yang mendengarkan permintaan hambanya. Wa qarib, dan dialah yang sangat dekat dengan hambanya. Mujib, mengabulkan doa-doa atau permintaan hambanya. Wa man qasadahu la yakhib. Barang siapa yang memaksudkan ya, menginginkan sesuatu lantas dia tujukan kepadanya, yaitu kepada Allah, la yakhib, sungguh dia tidak akan merugi, dia tidak akan menyesal ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ya, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad ya, hamba-hambaku anni, tentang aku, fa inni qarib, maka beritahukanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, wa'alam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutabatihi tasmiyatuhu taratan bit taqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Dan ketahuilah bahwasanya terdapat di sebagian nusakh, di sebagian salinan hadzal kitab ini, yaitu kitab Matan Abi Syuja, fi ghairi khutbatihi, yang bukan dari muqaddimahnya, tasmiyatuhu taratan bit taqrib. Kadang kitab Matan Abi Syuja ini rahimahullah dinamakan dengan
kitab takrib, wa taratan ghayatil ikhtisar, bi ghayatil ikhtisar, dan terkadang juga kitab ini dinamai dengan ghayatil ikhtisar, ghayatul ikhtisar. Jadi kitab Matan Abi Syuja ini terkadang dinamakan dengan kitab takrib, terkadang juga dinamakan dengan ghayatul ikhtisar. Kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, "Falidzalika sammaituhu bismain." Oleh sebab itu juga ya, aku namai karanganku ini, itu kitab Fathul Qarib ini, dengan dua nama juga, sebagaimana mengikuti dua nama yang disematkan oleh para ulama dari kitab Matan Abi Syuja ini ya. Ahaduhuma, satu nama aku berikan dia terhadap karangan ini, yaitu Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit taqrib. Itu nama yang pertama dari kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazini. Itu pertama, Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit taqrib. Wasani, dan yang kedua aku namai dia dengan Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.